Saya dan mungkin juga teman-teman adalah sebagian dari orang yang merasa takut dengan penderitaan. Lalu karena takut akan penderitaan, kita lalu melakukan berbagai macam hal, melakukan segala cara agar terhindar dari penderitaan ini. Tetapi tahukah kita bahwa ketakutan akan penderitaan adalah sebuah penderitaan itu sendiri? Nah, inilah yang disebut sebagai paradoks. Jadi paradoks itu adalah dua hal yang tidak bisa kita pilih, yang seolah-olah berkontradiksi, dan dua hal itu sama-sama memiliki konsekuensi tertentu. Ini sebuah misteri. Di dalam filsafat, rupa-rupanya ada beberapa paradoks macam ini yang sampai hari ini masih masyhur dibicarakan di kalangan para pelajar filsafat. Pada kesempatan ini, saya ingin membicarakan beberapa paradoks di dalam filsafat. Yang pertama adalah paradoks analisis. Bagi teman-teman yang berada di dunia akademik, tentu saja seringkali melakukan analisis atas suatu istilah tertentu. Dalam sebuah analisis, itu ada yang dianalisis, yang biasa disebut dengan analisandum, dan yang menganalisis, yang biasa disebut dengan analisan. Nah, analisan yang menganalisis itu harus merepresentasikan analisandum atau yang dianalisis. Misalnya, kata perjaka. Perjaka adalah pria yang belum menikah misalnya. Maka perjaka itu sebagai analisandum dan pria yang belum menikah itu adalah analisan. Jadi pria yang belum menikah itu merepresentasikan perjaka. Tetapi persoalannya pada perjaka adalah pria yang belum menikah, itu sebetulnya tidak ada sesuatu yang baru. Jadi analisan tidak memberikan informasi apapun tentang analisandumnya. Bahwa perjaka ya jelas saja pria yang belum menikah. Lantas mananya yang dianalisis? Tetapi apabila yang menganalisis atau analisannya memberikan informasi yang berbeda atau tidak merepresentasikan dari analisandumnya, maka berarti analisisnya salah. Katakanlah misalnya perjaka adalah perempuan yang sudah menikah misalnya. Memang perempuan yang sudah menikah dalam hal ini informasi yang berbeda, tidak merepresentasikan terhadap analisandumnya. Namun konsekuensinya analisis ini salah. Itulah paradoksnya. Paradoks kedua adalah paradoks epistemologi. Paradoks ini bisa kita temukan di dalam buku Plato yang berjudul Meno. Di situ ada dialog antara Sokrates dengan Meno. Makanya paradoks ini juga disebut dengan paradoks Meno. Sokrates dengan Meno berdialog tentang epistemologi, tentang suatu pencarian pengetahuan. Sokrates bertanya, apakah pada saat kita mencari suatu pengetahuan, itu kita sudah mengetahui pengetahuan yang kita cari atau belum? Kalau pengetahuan yang mau kita cari itu belum kita ketahui, terus bagaimana kita mencarinya? Sama dengan kita misalnya mencari ayam yang hilang. Tetapi kita tidak tahu jenis ayam yang hilang itu warnanya apa, jantan atau betina, besarnya seperti apa. Terus bagaimana kita bisa mencari sesuatu yang hilang itu? Tetapi sebaliknya, jika pengetahuan yang mau kita cari itu sudah kita ketahui, lantas untuk apa kita cari kalau kita sudah ketahui? Sebetulnya paradoks ini dikemukakan oleh Sokrates untuk membantah pendapat Meno bahwa pengetahuan itu dicapai melalui pembelajaran. Jadi menurut Sokrates, pengetahuan itu dicapai melalui suatu ingatan yang disebut dengan anamnesis. Jadi manusia sebelumnya itu memiliki pengetahuan yang lengkap, sempurna. Tetapi setelah manusia lahir ke semesta ini, maka pengetahuan itu hilang, lalu kemudian pengetahuan itu diingat lagi. Jadi proses belajar dan seterusnya itu adalah proses mengingat di dalam pengetahuan. Paradoks yang ketiga adalah paradoks gerak. Teman-teman yang pernah membaca pemikiran Zeno tentu saja tidak asing dengan paradoks gerak ini. Jadi sebetulnya Zeno ini adalah salah satu murid dari Parmenides yang menolak adanya gerak dan menolak adanya perubahan. Karenanya penolakan dia terhadap gerak itu dengan menggunakan paradoks gerak. Bagaimana Zeno mengatakan tentang paradoks gerak itu? Begini, katakanlah dari A ke B ini ada suatu gerak ya. Jadi A ini akan bergerak ke B. Lalu kemudian A bergerak separuh menuju B, maka sisa separuhnya. Lalu sisa separuhnya ini ditempuh lagi separuhnya. Separuhnya lagi ditempuh lagi separuh. Terus separuh, yang itu berarti terus menyisakan paruhan-paruhan yang tidak terbatas. Dengan kata lain bahwa gerak dari A ke B itu sebetulnya tidak pernah sampai, tidak pernah terjadi. Jadi kalau kita mendefinisikan gerak itu adalah perpindahan dari A ke B, maka berarti dari analisa barusan berarti A tidak pernah bergerak ke B. Jadi gerak itu tidak pernah ada. Lalu bagaimana dengan pengamatan kita? Bukankah dalam pengamatan kita melihat bahwa ada A bisa bergerak ke B? Dari warung makan ke kos-kosan misalnya. Atau dari lapangan ke rumah kita. Kita kan sampai itu.
kita bahkan bisa jadi melewati. Dalam hal ini Zeno menjawab, ya itulah paradoksnya. Jadi sebetulnya pengamatan kita ya, bahwa ada gerak dari A ke B, dari warung makan ke kos-kosan, dari lapangan ke rumah, itu adalah sebuah gerak yang semu. Karena sebetulnya kalau kita coba cermati dengan lebih detail, cermati dengan lebih rasional, gerak itu tidak pernah ada. Itu yang disampaikan oleh Zeno untuk menolak adanya gerak dan perubahan di dalam tradisi filsafat Yunani klasik. Paradoks yang keempat adalah paradoks definisi. Di dalam membuat definisi, kita biasa menggunakan standar Aristoteles ya. Di dalam logika Aristoteles itu dikatakan bahwa definisi itu tersusun dari genus, kemudian spesies, dan diferensia. Misalnya, botak adalah kepala yang tidak memiliki rambut. Jadi botak itu adalah spesiesnya, lalu kemudian kepala itu adalah genusnya, dan tidak memiliki rambut itu adalah diferensianya. Nah, persoalannya pada diferensianya ini saya kira. Jadi sejauh mana orang yang tidak memiliki rambut itu disebut botak? Katakanlah begini, kalau misalnya ada orang yang di kepalanya ada sisa 10 lembar rambut, apakah orang itu disebut botak? Kalau mengacu kepada definisi botak itu adalah orang yang tidak memiliki rambut, maka berarti orang atau kepala yang hanya memiliki 10 helai rambut itu berarti tidak bisa disebut botak karena syaratnya tidak terpenuhi. Tetapi kepala yang hanya memiliki 10 helai rambut juga tidak bisa kita sebut gondrong, ya kan? Masa 10 helai rambut di kepala kita lalu kemudian disebut gondrong ya? Kok kayaknya kurang tepat juga. Lalu persoalannya mana batasannya? Di mana batas tegasnya, batas demarkasinya kira-kira orang disebut botak dan orang disebut tidak botak? Seberapa banyak jumlah rambut yang harus dimiliki? Tentu saja ini susah ya. Makanya paradoks definisi ini juga kadang disebut sebagai kekaburan dalam definisi. Paradoks yang kelima adalah paradoks kemahakuasaan Tuhan. Nah, paradoks ini masyhur saat dikemukakan oleh Epikuros, salah satu pemikir Yunani klasik. Dia sebetulnya ingin mengkritik orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu maha baik, dan mungkin orang-orang yang percaya adanya Tuhan juga dikritik dengan menggunakan paradoks ini. Bagaimana paradoksnya? Nah, paradoks ini berbentuk beberapa pertanyaan. Begini, menurut Epikuros, apakah Tuhan itu berkehendak untuk menghilangkan keburukan atau penderitaan, tetapi Tuhan tidak mampu? Jika iya, maka berarti Tuhan tidak maha kuasa. Atau Tuhan sebetulnya mampu untuk menghilangkan keburukan, tetapi Tuhan tidak berkehendak. Jika iya, berarti Tuhan itu zalim, Tuhan itu dengki. Atau sebetulnya Tuhan ini mampu dan berkehendak untuk mencegah keburukan. Tetapi persoalannya, mengapa ada keburukan? Kata Epikuros. Atau yang terakhir, Tuhan ini tidak mampu dan tidak berkehendak untuk mencegah keburukan. Jika demikian, untuk apa kita sebut sebagai Tuhan? Ini suatu pertanyaan problematis yang betul-betul paradoks yang bisa diajukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang maha baik ya. Ini tentu saja satu perdebatan kalau kita diskusikan dengan lebih panjang, sangat menarik saya kira. Itulah beberapa paradoks yang terjadi atau yang masih masyhur di dalam studi filsafat dan masih diperbincangkan oleh teman-teman yang belajar filsafat hingga hari ini.